Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat untuk ulasan selengkapnya. Virginia, apa saja yang ada dalam paket plafon utang AS kali ini? Ya, Kamis malam waktu Washington, akhirnya Senat AS ini meloloskan RUU terkait plafon utang AS. RUU hasil godokan antara kubu Ketua DPR Kevin McCarthy dan Presiden Joe Biden ini lolos tipis 63 suara Senat dari 100 suara Senat. Kedua fraksi, Partai Republik dan Demokrat, sama-sama berkontribusi dalam pemungutan suara, namun lebih banyak didukung oleh Partai Demokrat. Lolosnya RUU ini baru akan final ketika nanti ditandatangani oleh Biden, tapi kita sudah mendapatkan gambaran jelas bagaimana rencana pemerintah Amerika Serikat akan mitigasi masalah utang-utangnya. Kongres akan menyetujui penangguhan batas pinjaman AS tanpa batas hingga tanggal 1 Januari 2025 yang merupakan masa berakhirnya periode jabatan presiden dan juga Kongres saat ini. Sebagai gantinya, Partai Republik menuntut konsesi serangkaian kebijakan Presiden Biden, diantaranya batas anggaran pembelanjaan tak wajib selama 2 tahun mendatang. Dari kubu Biden juga setuju untuk menerapkan kewajiban kerja, dan ini kewajiban kerja minimal bagi penerima tunjangan food stamp atau program bantuan makanan dan bantuan sementara bagi keluarga. Selain itu, meski sudah menekan anggaran, kubu Partai Republik sendiri mendesak untuk meningkatkan anggaran pertahanan Amerika Serikat jadi 886 miliar dolar untuk tahun fiskal mendatang, termasuk pengeluaran untuk veteran. Kantor Anggaran Kongres memprediksi Amerika Serikat akan bisa menghemat 55 miliar dolar di tahun 2024 dan 81 miliar dolar di tahun 2025 dengan RUU ini. Biden sendiri diperkirakan akan segera mengesahkan RUU ini sebelum deadline pada tanggal 5 Juni, hari Senin mendatang, dan ia juga dijadwalkan untuk memberikan pidato kepada warga Amerika Jumat pukul 7 malam waktu setempat. Oke. Lalu bagaimana dengan dampak terhadap warga AS sendiri? Yang pasti dengan tercapainya kesepakatan soal plafon utang ini, warga AS tak perlu lagi terlalu khawatir akan ancaman PHK oleh perusahaan di Amerika Serikat yang kebanyakan berinvestasi pada surat utang negara, karena perusahaannya akan masih bisa memperoleh bunga dari hasil investasi. Jadi secara ekonomi keseluruhan mungkin lebih lega ya. Akan tetapi karena kesepakatan ini itu ada harganya, jadi ada beberapa dampak yang bisa langsung dirasakan warga, misalnya soal kewajiban kerja untuk mendapatkan tunjangan. Ini mengharuskan warga yang usianya di bawah 49 tahun bekerja sedikitnya 80 jam per bulan untuk dapat tunjangan. Sebelumnya penerima tunjangan tidak diwajibkan untuk bekerja. Data Departemen Agrikultur Amerika Serikat ini memprediksi sedikitnya 42 juta warga AS menerima bantuan makanan ini. Selain itu, siswa universitas yang sempat meminjam uang untuk kuliah dan sempat dijanjikan oleh pemerintah Biden akan ada penghapusan utang uang kuliah, akan segera kembali membayar utang mereka paling awal sekitar bulan September mendatang. Oke. Baik, Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih.